Kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku konsumen kelas D yang diampu oleh Ibu Bernardine Dwi. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Indomie adalah merek mie instan kebanggaan Indonesia yang dikenal lebih dari 100 negara. Keberhasilannya bertahan selama 5 dekade, tidak hanya karena cita rasa yang khas, tetapi karena strategi pemasaran yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan digital. Dalam era digital, Indomie memanfaatkan kekuatan komunitas merek, influencer marketing, dan konektivitas media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Indomie juga memahami pentingnya pengambilan keputusan konsumen di berbagai konteks, baik individu, keluarga, hingga organisasi. Pada presentasi kali ini, kami membahas bagaimana Indomie membangun dan mempertahankan pengaruh sosialnya melalui pendekatan seperti konformitas sosial, word of mouth, dan keterlibatan komunitas, serta menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi negatif melalui strategi kolaboratif berbasis digital. Pemasaran Indomie dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama. Yang pertama itu komunitas merek yang dikemukakan oleh Moniz dan Ogun di tahun 2001 menggambarkan bagaimana konsumen aktif berbagi konten membentuk identitas kolektif. Yang kedua itu ada konformitas sosial yang dikemukakan oleh Cialdini di tahun 2004 yang menjelaskan keterlibatan konsumen dalam tren viral seperti di Spicy Noodle Challenge. Dan selanjutnya ada digital word of mouth yang dikemukakan oleh Cium dan Tandani di tahun 2012 menunjukkan bahwa ulasan konsumen berpengaruh besar terhadap citra dan penjualan produk. Peran opini leader juga dikemukakan oleh Katz dan Lancettville di tahun 1955 seperti influencer turut membentuk keputusan pembelian melalui konten yang mereka buat. Selanjutnya itu ada konsep keputusan kolektif dan B2B yang dikemukakan oleh Seeds tahun 1974 menyoroti pengaruh keluarga dan mitra bisnis dalam pembelian produk. Sementara itu yang terakhir ada Horizontal Revolution yang dikemukakan oleh Bernov Emily di tahun 2008 menjelaskan bahwa bagaimana konsumen kini menjadi pembuat konten yang memperkuat pesan merek melalui media sosial. Indomie merupakan merek mie instan asal Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1972 oleh PT Sanmaro Food. Yang kemudian pada 1982 PT Sanmaro Food bekerjasama dengan Salim Group melalui PT Indofood Interna yang pada tahun 1993 mengalami krisis keuangan sehingga seluruh saham dikuasai oleh Salim Group. Pada 99 PT Sanmaro Food dan PT Indofood Interna merger menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang resmi mengambil alih produksi Indomie pada tahun 2009. Indomie memiliki banyak sekali varian rasa dengan dua jenis mie yaitu dry based noodle dan soup based noodle yang dengan menu terpopuler mereka yaitu mie goreng yang tersedia di lebih dari 100 negara. Social Power and Reference Group pada Indomie. Jadi Indomie itu memanfaatkan kekuatan sosial media dan pengaruh kelompok referensi dengan menggandeng influencer seperti food vlogger dan konten kreator kuliner yang memiliki audiens loyal di platform seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Jadi para tokoh ini memiliki kredibilitas tinggi dan dianggap sebagai panutan terutama dalam hal gaya hidup dan pilihan makanan melalui konten kreatif seperti resep unik, tantangan pedas, atau rutinitas harian yang berkaitan dengan Indomie. Mereka ini juga berhasil membentuk persepsi bagus dan mendorong minat terhadap konsumen untuk membeli produk tersebut. Konformitas dalam kasus Indomie. Jadi konformitas dalam kasus Indomie ini tampak jelas melalui tren viral di media sosial seperti Spicy Noodle Challenge dan berbagai resep kreasi unik Indomie. Banyak konsumen, khususnya remaja dan dewasa muda, terdorong untuk mengikuti dan membagikan konten seru demi menjadi bagian dari komunitas yang sedang populer. Dorongan ini seringkali muncul bukan dari keinginan pribadi, melainkan karena tekanan sosial dan rasa takut tertinggal. Akibatnya, keputusan konsumsi mereka lebih didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial yang dianggap relevan atau keren, bukan semata-mata mempertimbangkan rasional. Brand community pada produk Indomie. Indomie memiliki komunitas merek yang sangat kuat dan luas, baik di dalam maupun di luar negeri, yang aktif berbagi resep unik dan mengikuti tren kuliner berbasis Indomie di media sosial. Kebiasaan konsumsi seperti makan Indomie pada saat begadang dan pada saat musim hujan telah menjadi bagian dari rutinitas sosial yang mempererat hubungan antar konsumen. Melalui kampanye digital seperti #kreasi_Indomie dan #goes2campus, Indomie secara aktif telah mendukung dan memperkuat komunitas itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Indomie tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun gaya hidup dan identitas kolektif di kalangan konsumennya. Collective decision making pada produk Indomie. Keputusan kepembelian produk pada produk Indomie itu sendiri seringkali bersifat kolektif, terutama dalam konteks rumah tangga, kos-kosan, ataupun kegiatan komunitas. Anak-anak seringkali mempengaruhi pilihan varian rasa meskipun orang tua yang membeli produk Indomie. Sedangkan di kalangan mahasiswa, Indomie dibeli secara bersama untuk stok, belajar bersama, dan masak bareng. Menanggapi pola ini, PT Indomie itu sendiri telah menyediakan produk dalam bentuk multi-pack dan beragam varian rasa guna memenuhi kebutuhan kelompok. Ini menunjukkan bahwa Indomie memahami dan mengakomodasi perilaku
konsumsi kolektif, serta menjadikan produknya relevan dan mudah diakses dalam berbagai situasi sosial. Dalam konteks B2B, pengambilan keputusan Indomie berfokus pada 3 hal. Yang pertama, Indomie bekerja sama dengan distributor, grosir, dan retail besar untuk menentukan volume, harga, dan sistem distribusi. Kedua, PT Indofood memilih pemasok secara ketat berdasarkan kualitas harga dan ketersediaan untuk pengadaan. Terakhir, Indomie juga bermitra dengan catering, restoran, dan perusahaan logistik guna memperluas jangkauan. Indomie menerapkan 3 jenis keputusan pembelian organisasi. Yang pertama, straight rebuy, yaitu pembelian ulang dari pemasok tetap tanpa evaluasi ulang, dilakukan untuk membeli kebutuhan rutin seperti tepung, bumbu, dan kemasan. Kedua, jika ada perubahan harga atau kualitas, dilakukan modified rebuy dengan meninjau pemasok alternatif dengan menyesuaikan kebutuhan. Terakhir, untuk pengembangan produk baru atau perubahan besar, digunakan pendekatan new test yang melibatkan riset mendalam dan koordinasi lintas departemen. Membeli Indomie seringkali menjadi keputusan rutin dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Anak-anak biasanya berperan sebagai influencer karena memiliki preferensi terhadap rasa tertentu. Namun, orang tua tetap menjadi pihak yang mengambil keputusan dan melakukan pembelian. Dengan mempertimbangkan faktor seperti harga, kandungan gizi, serta ketersediaan stok di rumah, bagi banyak keluarga, Indomie juga menjadi solusi praktis saat tidak ada waktu untuk memasak. Indomie telah mengandalkan kekuatan word of mouth, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Setiap kali meluncurkan varian baru, produk ini kerap menjadi bahan perbincangan di media sosial dan forum online. Ulasan jujur serta berbagai kreasi resep seperti Indomie Carbonara atau Indomie level pedas seringkali viral dan turut memperkuat loyalitas konsumen sekaligus menarik minat coba dari konsumen baru. Pada tahun 2023, Indomie menghadapi tantangan serius akibat viralnya berita negatif atau negatif e-worm di media sosial. Isu sengketa bisnis antara pemilik Indomie dan mie gaga memicu respons negatif publik dan mendorong sebagian produk untuk beralih ke merek pesaing. Selain itu, penarikan produk Indomie dari pasar Taiwan dan Malaysia juga akibat temuan kandungan etilen oksida memperburuk citra merek secara global. Meskipun Indomie telah memberikan klarifikasi dan penarik produk secara sukarela, kepercayaan konsumen di beberapa negara tetap menurun sebagai dampak dari penyebaran informasi negatif di media sosial. Opinion leadership sangat berperan dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk Indomie, khususnya melalui food vlogger dan content creator seperti Nes Carlos atau Katan Boykun. Review positif dari mereka seperti terhadap Indomie Salted Egg terbukti meningkatkan minat beli dan pencarian produk secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa konten influencer yang dianggap autentik dan dapat memperkuat niat beli. Namun pengaruh ini juga bisa berdampak negatif jika ini yang disampaikan bersifat kritis karena media sosial memungkinkan penyebaran cepat. Oleh karena itu, penting bagi Indomie untuk membina hubungan baik dengan opinion leader yang sejalan dengan citra merek dan terus memantau respons mereka. Influencer seperti Tan Boykun dan Next Carlos termasuk ke dalam tipe opinion leader polymorphic karena mereka memiliki pengaruh di berbagai bidang seperti makanan, gaya hidup, dan juga hiburan. Selain itu, mereka juga berperan sebagai inovatif leader, terutama saat menjadi yang pertama mencoba dan mereview varian baru Indomie seperti Indomie Hype Abis. Melalui konten mereka, produk baru dapat cepat dikenal dan menarik minat beli dari audiens, yang menjadikan mereka perantara penting dalam penyebaran inovasi ke pasar. Revolusi horizontal pada Indomie terlihat melalui maraknya konten yang kreatif dari para konsumen di media sosial, seperti resep Indomie Carbonara atau Indomie Donat yang viral tanpa promosi langsung dari perusahaan. Konten buatan pengguna ini mendorong partisipasi dan menciptakan tren yang meluas di kalangan masyarakat. Bahkan, Indomie merespon dengan mengangkat beberapa konten tersebut di akun resminya sebagai bentuk apresiasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen berperan aktif sebagai pencipta tren dan Indomie berhasil memanfaatkan kekuatan komunitas serta user-generated content untuk memperkuat merek tanpa bergantung sepenuhnya pada promosi tradisional. Online social network and brand communities. Indomie berhasil membangun citra merek yang kuat melalui kehadirannya di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Dengan kampanye digital seperti #IndomieTaste yang mendorong interaksi dan kreativitas penggemar, komunitas merek Indomie tumbuh secara organik di berbagai negara termasuk Nigeria dan Mesir, menjadikan produk ini bagian dari budaya kuliner lokal. Pengelolaan komunitas daring yang efektif oleh PT Indofood menciptakan loyalitas berkelanjutan yang menjadikan konsumen sebagai duta merek sukarela, terutama dengan konten yang relevan dan menarik bagi audiens muda. Digital word of mouth.
Indomie aktif mendorong konten buatan, penggunaan seperti ulasan, resep modifikasi, dan tantangan memasak yang sering viral di TikTok. Contohnya resep Indomie Carbonara dari Chef Devina Hermawan yang menarik jutaan penonton. Fenomena ini menunjukkan kekuatan digital, word of mouth, yang dianggap lebih autentik yang mempengaruhi keputusan konsumen secara signifikan. PT Indofood mendukung hal ini dengan mengapresiasi konten dan berinteraksi langsung di media sosial. Sehingga promosi Indomie tidak hanya lewat iklan resmi, tetapi juga melalui narasi konsumen yang dipercaya dan memiliki jangkauan yang luas. Pada November 2024, Indomie menunjuk grup musik Korea Selatan New Jeans sebagai duta merek global dalam kampanye Oh My God, It's Indomie. Kampanye ini menyasar Gen Z dengan berbagai aktivitas seperti video sapaan eksklusif, iklan televisi, papan reklame LED, dan aktivitas media sosial menggunakan tagar hashtag Oh My God, It's Indomie. Konsumen diajak mendokumentasikan pengalaman mereka mengonsumsi Indomie di platform digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan global. Selain kolaborasi global, Indomie juga menggandeng food influencer si Bum Bum di TikTok yang mengapresiasi Indomie Japanese Ramen Series sebagai rasa otentik yang memuaskan. Di Nigeria, Indomie memanfaatkan influencer marketing dengan kampanye Hari Ibu Show Some Love to Mom yang melibatkan selebriti lokal dan teknologi AI untuk pesan video mendapatkan respon positif luas di media sosial. Kampanye ini memperkuat hubungan merek dengan konsumen di pasar internasional melalui pendekatan kreatif dan personal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.